Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab kedua, yaitu mengenai jumlah dan selisih sinus kosinus. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut yang dalam bentuk fungsi kosinus atau dalam bentuk perbandingannya dalam bentuk kosinus, yaitu kita akan membahas mengenai cos A plus B dan cos A min B. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan mudah dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus itu diperoleh hasil seperti ini. Nah, rumus ini itu asalnya dari mana? Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing, di LKS kalian juga sudah ada. Silahkan diperhatikan. Nah, untuk rumusnya yaitu diperoleh hasil akhir cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Dan pengurangannya cos alfa min beta itu sama saja dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Kalau kalian lihat itu ada polanya. Kalau di depannya plus, sininya min, di depannya min, sininya plus. Ya, kita ke contoh soal. Jabarkan dan sederhanakan masing-masing ekspresi trigonometri berikut. Ini ada 4, kita jabarkan masing-masing menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama, yaitu cos theta plus pi. Theta ini kan berarti variabelnya kita belum tahu berapa, dan pi kita itu sudah tahu. Pi itu sama saja dengan 180 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, yang depannya penjumlahan, berarti nanti pengurangan ya, ini. Yang depan itu cos, yang belakang sin. Tinggal masukkan sudutnya. Nah, tinggal kalian hitung biasa, cos pi itu berapa, sin pi itu berapa. Nah, hasilnya ini ya. Tinggal dihitung aljabar biasa, diperoleh hasilnya seperti ini. Cos theta kali min 1 berarti min cos theta, sin theta kali 0 berarti 0. Hasilnya min cos theta. Nah, ya sudah selesai, karena kan kita tidak tahu tetanya berapa ya. Sudah, ini selesai sampai sini. Kemudian yang bagian B, cos pi per 2 min x. Berarti kita masuk ke rumus yang tadi, tapi yang depannya min, berarti nanti jadinya plus. Nah, ini ya. Tinggal kita hitung yang sudah tahu sudutnya. Nah, ini hasilnya. Tinggal hitung aljabar biasa, berarti 0 ditambah sin x, hasilnya sin x. Yang ketiga, cos 2t dikali cos t ditambah sin 2t dikali sin t. Ini kan merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut. Nah, kalau kalian ingat kembali di slide sebelumnya, ketika sini penjumlahan, berarti kan merupakan pengurangan dua sudut. Ini kalau kalian lihat kan sudutnya sama ya. Yang depan sama-sama 2T, yang belakang sama-sama T. Nah, berarti ini bisa juga dinyatakan menjadi cos 2T min T. Nah, cos 2T min T itu berapa? Sama saja cos T. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di contoh ini. Nah, ini kalau kalian lihat sudutnya sama ya. Sama persis 3Y dan 2Y. Terus depannya cos, belakangnya sin. Berarti memenuhi ya untuk rumus kosinus di jumlah selisih dua sudut. Dan yang ini itu min, berarti nanti jelas merupakan penjumlahan dua sudut. Nah, jadinya ini cos 3Y plus 2Y, berarti hasilnya cos 5Y. Contoh selanjutnya, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator atau tabel nilai setiap ekspresi di bawah ini. Nah, ini akan kita hitung masing-masing. Tadi kita punya cos 105 derajat. Ini kalau dibentuk menjadi sudut relasi, yang sudut relasi masih ingat ya, yang kayak misal 90 plus, atau 180 min, atau 90 min, dan seterusnya. Ini kan tidak bisa menggunakan sudut istimewa. Nah, makanya kita harus menggunakan penjumlahan dua sudut atau pengurangan dua sudut. Nah, 105 itu bisa dibentuk apa? Misal ya, bisa 60 ditambah 45.
bisa yang lain lagi tidak, bisa kalian cari. Kalau misal ada kalian boleh, asal yang penting sudutnya itu sudut istimewa, yaitu 30, 45, dan 60. Seperti itu ya. Nah ini untuk cos 105 saya menggunakan yang tadi saya sebutkan, yaitu cos 60 ditambah 45. Berarti tinggal masuk ke rumus. Nah ini ya. Tinggal kita substitusi sesuai nilai kosinus dan sinusnya. Nah ini hasilnya. Diperoleh hasil akhir seperti ini, 1/4 bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. Ini sudah selesai. Tidak perlu dihitung koma-komanya, sudah selesai. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda dan diminta koma-koma, baru silahkan dicari. Dan yang B, cos 15. Nah ini juga dicari menjadi penjumlahan atau pengurangan dua sudut. Kalau bisa penjumlahan ya penjumlahan, bisa pengurangan ya pengurangan. Misal bisa pakai berapa ya? 45 dikurangi 30 juga bisa. Terus 60 kurangi 45 juga bisa. Atau mau pakai yang lain silahkan dicari. Kalau sudah sesuai berarti bisa digunakan. Nah saya pakai sudut 45 min 30. Tinggal masuk ke rumus. Nah ini ya, kalau min jadi plus. Tinggal substitusi, hasilnya diperoleh seperti ini. 1/4 saya bawa keluar, 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Kemudian yang bagian C, cos 3/4 pi. Ini walaupun dalam satuan radian sama ya konsepnya ya. 3/4 pi ini kita bentuk menjadi penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut. Kalau ini saya memakai cos pi min 1/4 pi. Nah, cos 3/4 pi ini itu sebenarnya bisa menggunakan sudut relasi ya. Silahkan boleh menggunakan sudut relasi, yaitu cos 108. Ini kan sama saja sudut relasi ya. Cos pi min 1/4 pi berarti nanti menjadi min cos 1/4 pi. Bisa seperti itu, tapi karena ini kita sedang membahas materi jumlah selisih dan dua sudut, ini saya gunakan sebagai rumus yang tadi menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Pengurangan dua sudut. Nah, berarti jadi hasilnya ini. Sini cos pi, cos 1/4 pi, min berarti jadi plus. Nah ini, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan. Nah hasilnya min setengah akar 2. Sama kan tadi, kalau kita pakai relasi, yaitu min cos 1/4 pi sama hasilnya min setengah akar 2. Kemudian yang D, cos 7/6 pi. Dibentuk juga menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah ini sama ya dengan ini, kalau kalian ingin menggunakan relasi juga boleh, tapi dalam hal ini karena saya sedang menjelaskan materi jumlah selisih, maka saya menggunakannya untuk contoh di jumlah selisih. Nah, ini jadi penjumlahan. Cos pi plus 1/6 pi. Kalau di relasi berarti sama saja berapa? Min cos 1/6 pi. Nah, ya. Tinggal kita lanjutkan menggunakan rumus jumlah selisih. Nah, hasilnya ini tinggal substitusi. Hasilnya min setengah akar 3. Atau tadi min cos 1/6 pi kan sama saja, min setengah akar 3. Hasilnya sama ya. Contoh selanjutnya, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, hitunglah nilai setiap bentuk berikut ini. Ini ya, akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, cos 80 kali cos 10 min sin 80 min sin 10. Ini jelas ya memenuhi di rumus jumlah selisih dua sudut karena sudutnya sama, ini sama-sama 80, ini sama-sama 10. Nah, karena sininya min berarti jelas nanti bentuknya plus ya untuk di rumus jumlah. Nah, rumus jumlah selisih. Nah, jadi seperti ini diperoleh cos 90 berarti hasilnya 0. Kemudian yang B ini sama persis, ini plus berarti jadi min, cos 60 hasilnya setengah. Kemudian yang C, cos X, nah diperoleh hasilnya berarti ini kita perlu mencari menggunakan rumus jumlah cos, ini juga jumlah cos. Nah, hasilnya seperti ini ya. Cos X plus 120 berarti cos X kali cos 120 min sin X kali sin 120. Nah, yang belakang cos X kali cos 240 min sin X kali sin 240. Yang kita sudah tahu sudutnya kita hitung. Nah, ini hasilnya. Saya letakkan jadi seperti ini. Kemudian dikelompokkan. Cos dengan cos, sin dengan sin.
Ini kalau kita kelompokkan, ini kan berarti ini dengan ini, oh ini ya, depan, nah maaf. Nah ini, minnya ikut yang setengah ya. Berarti kita hitung ini hasilnya berapa. Nah yang depan ini jelas hasilnya 0 ya. Yang belakang juga ini jelas hasilnya 0. Min setengah akar 3 sin X tambah setengah akar 3 sin X. Jelas hasilnya 0. Nah untuk yang ini saya hapus dulu biar kalian tidak bingung. Nah ini ya. Berarti nanti ini kalau menghitungnya seperti itu, tengahnya kasih plus. Nah, berarti 0 ditambah 0, hasilnya 0. Contoh selanjutnya, jika sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13, A dan B sudut lancip berarti di kuadran 1 ya. Tentukan nilai cos A plus B dan cos A min B. Nah, untuk menentukan cos A plus B dan cos A min B, kita kan perlu cos A-nya itu berapa, cos B-nya itu berapa, sin A-nya berapa, sin B-nya juga berapa. Nah, ini kita baru punyanya sin A dan cos B. Berarti kita perlu mencari cos A dan perlu juga mencari sin B. Nah, untuk mencarinya, kita perlu bantuan menggunakan segitiga siku-siku. Misal ini saya mau mencari cos A. Nah, A-nya saya letakkan di sini. Tadi di sini kan sin A itu 3/5. 3 berarti jelas menyatakan depan, 5 jelas menyatakan miring. Ingat materi kelas 10 ya. Nah, kita berarti perlu mencari bagian sini, bagian samping. Tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Berarti hasilnya 4. Nah, jelas berarti sin A sesuai soal 3/5. Cos A-nya berapa? Cos itu samping per miring, berarti 4/5. Kemudian, yang sudut B, cos B itu 12/13. 12-nya berarti di sini, 13-nya di sini. Nah, sisi ini berarti Pythagoras menjadi 5 ya hasilnya. Berarti diperoleh sin B itu depan per miring, berarti 5/13, dan cos B-nya sesuai soal 12/13. Kita cari cos A plus B, tinggal substitusi ya. Diperoleh hasilnya 33/65. Kemudian cos A min B tinggal substitusi juga, diperoleh hasilnya 63/65. Contoh selanjutnya yaitu diketahui segitiga PQR dengan P dan Q-nya itu sudut lancip. Jika cos P-nya 4/5 dan tan Q itu 1/3, tentukan nilai dari cos R. Nah, artinya berarti kita perlu menganalisis dulu. R itu apa kaitannya dengan P sama Q ya, karena yang diketahui sudut P dan Q. Nah, pada segitiga itu sudah jelas kalau jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Artinya P ditambah Q ditambah R sama dengan 180 derajat. Sehingga dengan kata lain, sudut R itu sama saja dengan 180 derajat dikurangi sudut P ditambah sudut Q. Begitu ya. Nah, yang diminta itu cos R. Berarti kita tinggal cari. Berarti cos R sama dengan cos ini, satu paket ini. Nah, ini kita pakai sudut relasi. Kalau kalian punya cos 180 min alfa, itu kan sama saja min cos alfa. Nah, ini juga cos 180 min dalam kurung P plus Q berarti sama saja min cos P plus Q. Artinya, kita perlu mencari apa saja di sini untuk mencari cos P plus Q. Kita butuh cos P dan sin P dan cos P dan sin Q. Nah, untuk mencarinya kita pakai ini nih. Kita sudah dikasih bantuan ini. Sama seperti contoh soal sebelumnya. Kita bentuk segitiga siku-siku. Sini sudut P, cos P 4/5. Berarti sini 4, sini 5. Berarti jelas sini hasilnya 3. Berarti sin P-nya 3/5, cos P-nya 4/5. Kemudian segitiga yang kedua, ini yang Q. Ini bukan segitiga PQR ya, ini segitiga bantuan untuk mencari sin P dan cos P sama sin Q dan cos Q. Jangan bingung ya. Ini bukan segitiga PQR, tapi segitiga bantuan untuk mencari perbandingan trigonometri.
Nah, untuk yang Q itu diketahui tan Q 1/3. Berarti sini 1, sini 3. Nah, berarti jelas ini akar 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Berarti akar 10. Maka jelas sin Q sama dengan 1 per akar 10. Cos Q sama dengan 3 per akar 10. Nah, kita tinggal melanjutkan perhitungan yang tadi. Tinggal kita masukkan. Nah, ini rumus jumlah kosinus seperti ini ya. Tinggal kita masukkan cos P, cos Q, sin P, sin Q-nya, diperoleh perhitungan seperti ini, perhitungan aljabar biasa ya. Ini saya kalikan akar sekawan, hasilnya min 9 per 50 akar 10. Nah, kesimpulannya seperti ini. Contoh selanjutnya, diketahui tan X sama dengan min 4/3, tan Y 7/24. X-nya dari 90 sampai 180, Y dari 180 sampai 270. Diminta menentukan nilai cos X min Y. Kita analisis per X dan per Y-nya. Nah, karena yang ditanya cos X min Y, berarti kita butuh cos X, sin X, dan cos Y, sin Y. Mencarinya berarti kita perlu bantuan segitiga siku-siku. Letakkan X, 4/3 berarti sini 4, sini 3 berarti ini jelas hasilnya 5. Dan ingat di sini ada ketentuan X dari 90 sampai 180 berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti nilai sin itu plus, nilai cos itu min ya. Nah sinnya berarti 4/5, cosnya 3/5, tapi karena kuadran 2 berarti ada min ya. Min 3/5. Kemudian yang Y 7/24 berarti sini hasilnya 25 ya. Tinggal kita tentukan ini kuadran berapa? Karena Y-nya 180 sampai 270, berarti jelas kuadran 3. Di kuadran 3, nilai sin dan cos jelas negatif ya. Berarti kita hitung biasa tambah tanda negatif depannya. Nah, seperti ini. Sin Y berarti min 7/25, cos X, ini cos Y ya. Saya ganti di sini langsung. Cos Y itu min 24/25. Tinggal kita hitung sesuai yang diminta, dimintanya cos X min Y. Tinggal kita substitusi saja seperti biasa, hasilnya 44/125. Selanjutnya, contoh yang lain ya. Jika kosekan alfa sama dengan 1 per P, dengan alfanya itu sudut tumpul, hasil dari cos 45 derajat min alfa sama dengan. Nah, untuk mencari ini, berarti kan kita perlu mencari perbandingan sin alfa dan cos alfanya. Nah, kita sudah punya kosekan alfa sama dengan 1/P. Berarti tinggal kita bantuan segitiga siku-siku ya, seperti biasa. 1 per P untuk kosekan alfa, berarti satunya ada di miring, P-nya ada di depan. Nah, sini berarti jelas akar 1 kuadrat min P kuadrat sama dengan akar 1 min P kuadrat. Nah, alfanya itu tumpul, berarti jelas ada di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti nilai sinnya plus, cosnya negatif. Berarti sin alfa sama dengan P, cos alfa sama dengan min akar 1 min P kuadrat. Nah, tinggal kita masuk untuk mencari ini. Nah, masukkan rumus saja, diperoleh hasilnya seperti ini. Setengah akar 2-nya saya bawa keluar, ini saya balik. Nah, hasilnya kesimpulannya ini ya, hasil dari cos 45 derajat min alfa. Contoh terakhir. Pada suatu segitiga siku-siku KLM berlaku cos A kali cos M sama dengan 1/3. Nilai sin K kali sin M sama dengan titik-titik. Nah, kita analisis dulu ya. Karena segitiga KLM tadi itu disebutkan segitiga siku-siku. Cos K kali cos M-nya sama dengan 1/3. Nah, di sini kan tidak diberitahu siku-sikunya di mana. Tapi dari kalimat ini itu jelas sudut L-nya itu 90 derajat atau siku-sikunya itu di L. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena cos 90 kalian ingat berapa cos 90? Cos 90 derajat itu jelas 0. Kalau 90 derajatnya itu ada di K atau di M, berarti pasti cos K kali cos M itu 0.
Dan ternyata cos K kali cos M itu kan bukan 0. Berarti jelas yang cos yang nilainya 0 itu ada di L. Seperti itu ya. Nah, jelas ini sudut L sama dengan 90 derajat. Kalau bingung silahkan diulang videonya. Nah, karena diperoleh sudut L sama dengan 90 derajat, maka kita masuk ke ini, sifat di sudut segitiga, sifat segitiga. Penjumlahan sudut itu kalau di segitiga kan jelas 180 derajat. Sedangkan tadi diperoleh sudut L itu 90 derajat. Nah, berarti kan jadi seperti ini. Ini L-nya saya bawa ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Maaf, bawa ke depan. Jadinya seperti ini. Berarti diperoleh hasilnya 90 derajat. Artinya sudut K ditambah sudut M itu 90 derajat. Nah, untuk mencari sin K dan sin M, kita pakai bantuan rumus jumlah dua sudut. Nih, cos K plus M. Itu kan sama saja cos K kali cos M min sin K kali sin M. K plus M tadi itu 90 derajat. Cos K cos M tadi di soal sepertiga. Nah, sin K sin M-nya berarti ini tinggal bawa ke depan. Nah, cos 90 bawa ke belakang. Nah, hasilnya sepertiga. Berarti diperoleh kesimpulan nilai sin K kali sin M sama dengan 1/3. Nah, ini saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada yang kesulitan, silakan segera bertanya. Terima kasih.